Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Julia Bawenait dengan NIM 2306040024. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk tugas metodologi penelitian dengan judul Analisis Regresi Logistik untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Belu. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang kompleks dan menjadi perhatian utama dalam kebijakan pembangunan nasional maupun daerah, terkhususnya Kabupaten Belu. Nah, berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS, kemiskinan di Kabupaten Belu masih tergolong tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan juga tempat tinggal yang layak. Nah, saya telah merangkum dan ada beberapa faktor yang turut berkontribusi terhadap kemiskinan di Kabupaten Belu, seperti faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga infrastruktur. Nah, untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Belu, maka diperlukan suatu pendekatan statistik yang mampu untuk menggambarkan hubungan antara berbagai faktor tersebut dengan status kemiskinan rumah tangga. Regresi logistik sendiri merupakan metode yang tepat yang digunakan oleh saya dalam penelitian ini karena dapat menganalisis hubungan antara variabel independen, dalam hal ini seperti faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga infrastruktur, dengan beberapa variabel dependen berupa status kemiskinan, baik miskin maupun tidak miskin. Nah, dengan metode ini, maka dapat diidentifikasi faktor mana yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap status kemiskinan, sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya pengentasan kemiskinan. Baik, selanjutnya adalah beberapa rumusan masalah yang saya ambil untuk kasus ini. Yang pertama adalah apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi suatu status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Belu. Yang kedua adalah sejauh mana pengaruh faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan akses infrastruktur terhadap kemungkinan sebuah rumah tangga dikategorikan sebagai miskin. Yang ketiga, faktor mana yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga berdasarkan hasil analisis regresi logistik. Dan yang keempat, bagaimana model regresi logistik dapat digunakan untuk memprediksi status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Belu. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan saya meneliti kasus ini yang pertama adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana dari keempat faktor ini yang berpengaruh terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Belu. Yang kedua adalah saya harus menganalisis sejauh mana faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga akses infrastruktur mempengaruhi kemungkinan suatu rumah tangga dikategorikan sebagai miskin. Yang ketiga adalah menentukan faktor yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga berdasarkan hasil analisis regresi logistik. Yang keempat adalah mengembangkan model regresi logistik yang dapat digunakan untuk memprediksi status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Belu. Nah, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Nah, dengan adanya penelitian ini, saya berharap bahwa penelitian ini dapat digunakan untuk saya, masyarakat maupun pemerintah untuk lebih memahami atau mendalami mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Belu, serta bagaimana model regresi logistik dapat digunakan sebagai alat analisis dan juga prediksi dalam studi kemiskinan. Nah, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2023, kemiskinan itu diukur berdasarkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan minimum yang ditentukan melalui garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan itu terdiri dari komponen makanan dan juga non-makanan. Rumah tangga dikatakan miskin apabila pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan.
Kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa aspek dan juga beberapa faktor, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, juga infrastruktur. Nah, oleh karena itu, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, maka diperlukan pendekatan kuantitatif yang komprehensif, serta salah satunya adalah melalui regresi logistik yang saya ambil pada kasus ini. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan sendiri ada 4 faktor. Faktor ekonomi, faktor sosial, dan juga faktor pendidikan, serta faktor akses infrastruktur. Nah, selanjutnya untuk melengkapi tinjauan pustaka saya telah mencari beberapa penelitian sebelumnya untuk menunjukkan bahwa regresi logistik itu efektif digunakan dalam analisis kemiskinan. Yang pertama adalah Sari dan Nugroho pada tahun 2020. Mereka menemukan bahwa tingkat pendidikan dan pekerjaan tetap merupakan faktor signifikan dalam menentukan status kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dan selanjutnya ada juga Yuliana pada tahun 2021. Dalam penelitiannya di Nusa Tenggara Timur, ia menyimpulkan bahwa akses terhadap fasilitas dasar dan pendapatan rumah tangga sangat mempengaruhi peluang kemiskinan. Nah, penelitian-penelitian itu menjadi sebuah referensi penting bagi saya untuk menunjukkan bahwa pendekatan regresi logistik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur pengaruh berbagai faktor terhadap suatu status kemiskinan. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian sendiri, ada beberapa tahap. Yang pertama adalah jenis dan juga pendekatan penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistik inferensial, terkhususnya analisis regresi logistik. Nah, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara faktor-faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga akses infrastruktur terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Belu. Nah, dengan metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi faktor yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kemungkinan suatu rumah tangga itu dikategorikan sebagai miskin. Yang kedua adalah populasi dan juga sampel. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian yang saya gunakan adalah seluruh rumah tangga di Kabupaten Belu. Data dalam populasi ini mengacu pada data kemiskinan yang tersedia di Badan Pusat Statistik atau BPS ataupun instansi terkait. Nah, untuk sampel dalam penelitian ini akan ditentukan menggunakan metode Shreveport random sampling dengan mempertimbangkan kelompok rumah tangga berdasarkan tingkat ekonomi dan juga karakteristik sosial. Lalu yang ketiga adalah sumber dan teknik pengumpulan data. Untuk sumber data sendiri, dalam penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa badan. Yang pertama adalah Badan Pusat Statistik atau BPS, lalu ada Dinas Sosial dan juga instansi pemerintah Kabupaten Belu. Yang ketiga adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas. Nah, untuk teknik pengumpulan data sendiri, saya akan menggunakan dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari laporan resmi dan juga publikasi pemerintah. Yang kedua adalah saya menggunakan survei. Hal ini jika diperlukan, maka akan dilakukan pengumpulan data tambahan melalui kuesioner kepada rumah tangga terpilih untuk melengkapi informasi yang belum tersedia dalam data sekunder. Lalu yang keempat adalah variabel penelitian. Nah, untuk variabel penelitian ini saya membaginya menjadi dua, yaitu variabel dependen dan juga variabel independen. Untuk variabel dependen sendiri itu seperti status kemiskinan, sedangkan untuk variabel independen itu ada beberapa variabel, yaitu seperti pendapatan rumah tangga, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga, lalu status pekerjaan kepala keluarga, lalu kepemilikan rumah, akses air bersih, dan juga akses listrik. Nah, variabel-variabel yang tadi akan digunakan dalam analisis model regresi logistik untuk melihat faktor mana yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga. Nah, yang kelima adalah teknik analisis data. Nah, untuk teknik analisis data sendiri, data saya akan diperoleh dan dianalisis menggunakan metode regresi logistik biner
yang sesuai untuk menganalisis hubungan antara variabel independen seperti faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan infrastruktur maupun variabel dependen seperti status kemiskinan rumah tangga. Yang keenam adalah uji asumsi dan ketepatan model. Nah, sebelum analisis regresi logistik dilakukan, saya akan melakukan beberapa uji statistik yang akan dilakukan untuk memastikan model yang saya gunakan adalah valid. Yang pertama adalah uji multikolinearitas. Nah, uji ini digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada korelasi tinggi antara variabel independen. Yang kedua adalah uji Hosmer-Lemeshow. Nah, uji ini digunakan untuk mengukur kesesuaian model regresi logistik dengan data. Yang ketiga, saya menggunakan nilai Nagy-Kelker R². Nah, uji ini digunakan untuk melihat seberapa besar variasi status kemiskinan rumah tangga dapat dijelaskan oleh faktor independen. Yang keempat adalah saya menggunakan uji Wald. Nah, uji ini digunakan untuk menentukan faktor mana yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga. Nah, yang ketujuh adalah interpretasi hasil dan prediksi model. Nah, setelah model regresi logistik diperoleh, maka interpretasi hasil akan dilakukan dengan beberapa bagian. Yang pertama adalah melihat signifikansi variabel, di mana hal ini menentukan faktor mana yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga. Dan yang kedua adalah menentukan odds ratio atau OR. Nah, untuk menentukan bahwa seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap probabilitas rumah tangga tergolong miskin. Nah, yang ketiga adalah menganalisis akurasi model dengan membandingkan hasil prediksi dengan data yang aktual. Nah, dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan hasil yang valid dan juga dapat digunakan dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Belo. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kurang ataupun salah kata, saya mohon maaf. Saran dan juga kritikan saya terima. Terima kasih dan selamat pagi.